Nama-Mu Tuhan. Engkau telah memelihara kami, memimpin kami untuk tiba di tempat ini. Biarlah seluruh kehadiran kami boleh diperkenan oleh Engkau. Biarlah Allah Roh Kudus boleh memampukan kami mengerti firman. Dan biarlah kami juga dimampukan untuk bagaimana menghidupi firman dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh jam waktu ini. Biarlah Tuhan pimpin dan menyertainya. Dan kami serahkan seluruh gedung dengan sarana prasarana juga Tuhan pelihara. Menunjang jalannya ibadah sampai selesai. Dan hamba-Mu sendiri yang menyampaikan firman. Urapi dia ya Tuhan, layakanlah dia. Biarlah seluruh persiapan tutur kata kalimat penguraian Engkau urapi ya Tuhan. Sehingga kami pulang membawa akan setiap daripada kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kami teringat dengan kebaktian gereja Reform. Kami teringat dengan kebaktian gereja-gereja yang lain yang sejati. Hamba-hamba-Mu yang sejati. Biarlah Engkau juga memberkati dan mengurapi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat sore menjelang malam bagi kita semua. Hari ini kita akan berbicara dari 1 Petrus 1 ayat 14. Ya. Tahun lalu bulan April saya pernah membahas 1 Petrus 1 ayat 13a. Tadi pagi saya bahas yang bagian B dan C. Dan sekarang kita lanjutkan bagian ayat 14-nya. Dengan tema iman dan pikiran memimpin ketaatan sebagai anak Allah. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Ya, slide-nya sudah ada. Belum keluar ya slide-nya. Oke, tidak usah. Oke, ini baru keluar. Mari kita baca bersama-sama bahasa Indonesia saja, ya. Dan NIV-nya ini lebih baik ya, lebih tepat dan lebih kepada yang dari bahasa Yunani-nya. Kita baca bahasa Indonesianya. 1, 2, 3 iya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya. Di Indonesia LAI menambah kata hiduplah. Di Greek-nya tidak ada kata hiduplah. Jadi langsung bagaimana sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 1 Petrus 1 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama kembali bagian ini. 1 Petrus 1 ayat 22. 1, 2, 3 iya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, ini menarik. Bagaimana ditekankan ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan serupa dengan Tuhan di dalam kekudusannya. Maka ketika seluruh ketaatan kita dibangun berdasarkan kasih Tuhan, itulah ketaatan yang rela. Nanti kita akan mendalami bagian ini. Oke, kita masuk dalam pendahuluan kita. Apa yang membedakan hidup kita yang disebut sebagai anak Allah dengan mereka yang bukan anak Allah? Menarik dalam perspektif surat Petrus bagian ini mengingatkan kepada kita yang membedakan bagaimana kita tahu kita anak Allah dan bukan anak Allah. Lihatlah dari ketaatan kita. Lihatlah dari keinginan kita. Apakah keinginan kita sudah berbuah kepada satu keinginan yang sinkron dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kedua, mungkinkah orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen ternyata hidup tanpa Kristus? Kenapa ini kita angkat? Karena konteks ini ditulis karena ada orang-orang Kristen tanda kutip dari orang Yahudi yang mengaku Kristen, mereka di perantauan tapi mereka kurang taat. Tapi sementara ada juga orang yang mengaku mengenal Tuhan sebagai orang Yudaism.
Tetapi justru mereka selalu membenci pengikut Kristus. Bahkan mengatur strategi untuk menangkap dan menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Padahal mereka mengaku mereka orang saleh. Mereka mengaku mengenal Taurat. Tapi mereka tidak mengerti inti Taurat. Bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang ketiga, apakah setiap pengetahuan yang kita miliki yang bersumber daripada Alkitab selalu berkaitan dengan Kristus dalam kemuliaannya? Karena tidak sedikit banyak orang mengaku Kristen, tahu kebenaran, ternyata tidak hidup dalam kebenaran. Nanti kita kaitkan dengan konsep daripada John Calvin, apa itu yang namanya iman di dalam Kristus. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memiliki ketaatan, keinginan yang selaras dengan program dan kehendak Tuhan. Dan ini akan kita dalami bersama-sama. Mari kita masuk ke pembahasan kita. Anak-anak yang taat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 menjelaskan kepada kita. Jikalau kita pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka kita diberikan kuasa untuk taat sebagai anak-anak Allah. Kenapa ditekankan kata kuasa? Karena seluruh pekerjaan daripada Allah Roh Kudus yang melahirkan baru kita, membuat seluruh hidup kita berkenan kepada Tuhan. Di dalam ayat 13a, 13b, 13c, itu menekankan kepada kita, jikalau kita hidup dalam Tuhan, pasti pikiran kita akan diikat yang berkaitan dengan kehendak Tuhan. Kita tidak rela jikalau pikiran kita liar. Kita tidak rela jikalau pikiran kita sebebas-bebasnya seperti ada orang main internet berselancar liar dengan bebas kemana-mana yang bersifat duniawi. Maka di dalam bagian itulah dijelaskan ayat 13a. Pikiran kita harus dipersiapkan terus. Dibatasi berkaitan dengan pikiran yang berkaitan dengan pikiran Tuhan. Maka setelah itu bagaimana pikiran kita dibangun menjadi pikiran yang cerdas. Pikiran yang punya satu boundary mind. Berkaitan dengan Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang adil, yang benar, yang suci, yang mulia, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi setelah pikiran kita jelas seperti ini, maka diarahkan kepada satu pengharapan eskatologis. Nah disitulah baru kita mengerti saudara. Kenapa kita butuh kuasa daripada Tuhan? Karena dosa sudah merusak cara kita berpikir. Dosa membuat kita menjadi budak keinginan yang berpusat kepada diri kita. Nah di dalam bagian inilah maka Rasul Petrus itu menekankan kepada kita. Mengapa kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang taat. Menarik sekali. Di dalam Efesus 1 itu dijelaskan bagaimana kita di dalam Tuhan dipilih oleh Tuhan. Maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka di dalam ayat-ayat terusnya menekankan kepada kita iman harus memiliki satu pondasi. Iman harus punya satu prinsip yang teguh. Iman harus punya aksi. Maka memasuki di dalam pasal yang keempat daripada Efesus. Menjelaskan karakteristik orang beriman dalam berkomunitas. Maka orang beriman dalam berkomunitas. Dia akan mewujudkan union with Christ dalam unity in Christ. Bagaimana menikmati unity in Christ dalam tubuh Kristus. Harus memiliki karakter iman itu. Dan salah satu yang berkenan bagian ini adalah kata orang yang lemah lembut. Ternyata dalam bahasa Yunaninya, orang yang lemah lembut adalah orang yang sudah sadar dimiliki oleh Tuhan. Orang yang lemah lembut, orang yang sudah sadar ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Dan orang yang lemah lembut, karena dia mengasihi Tuhan, dia akan terus tunduk kepada perintah Tuhan. Jadi di dalam bagian inilah saudara, kita melihat betapa limpahnya Alkitab menekankan tentang karakteristik anak Tuhan yang pasti punya ketaatan. Maka pertanyaan kita, apakah bisa anak Tuhan tidak punya ketaatan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena setiap anak Tuhan yang sudah hidup dalam Tuhan, Roh Kudus akan terus bekerja, menggarap pikirannya, menggarap hatinya bagi Tuhan.
Nah, di dalam bagian inilah kita diingatkan dalam konteks surat 1 Petrus ini. Bagaimana jemaat di perantauan yang sudah ditebus oleh Kristus, diadopsi oleh Kristus menjadi anak Allah untuk terus cerdas iman. Cerdas cara berpikir melalui komitmen dalam menjalankan ketaatan secara konsisten. Dan ini tidak mudah. Kalau kita tidak pernah mendisiplin kerohanian kita masuk berjalan dalam formulasi kesalehan. Maka pada waktu kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi orang yang berbudaya dalam disiplin rohani, itu dimulai sejak dini. Dan pada waktu kita memenangkan jiwa seseorang, orang itu harus dibina. Dan waktu dibina, waktu dimuridkan, harus diberi program ketaatan. Untuk apa? Disiplin rohani. Maka disitulah kita bisa melihat dosa sudah merusak hidup kita yang begitu mau bebas. Dosa membuat kita tidak punya lagi satu disiplin rohani berkaitan dengan pembaruan diri kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana ketaatan iman itu adalah keindahan anak Tuhan. Untuk hidup dia bisa terus berubah di dalam anugerah Tuhan. Dan di dalam bagian inilah maka kita diingatkan mengapa ini menjadi sesuatu yang sifatnya penting. Maka yang kedua, di sini ditekankan bagaimana kualitas ketaatan iman kita inilah yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 2c, ini mengingatkan kepada kita pembeda ini. Di dalam ayat 18-19 juga menekankan hal yang sama. Jadi di dalam bagian inilah saudara, ketaatan kita kepada Tuhan itu menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Hai engkau anak-anak, semakin kau mengasihi orang tua, beranikah engkau melawan? Pasti tidak. Semakin kau mengasihi orang tuamu, pasti engkau menghormati orang tuamu dalam perkataan dan arahannya. Kenapa? Karena kamu takut menyedihkan hati papa dan mamamu. Waktu saya mengenang kadang-kadang ya, melihat bagaimana sampai mama saya meninggal umur 78. Dan bagaimana ketika itu, waktu papa saya meninggal saya mau menuju kelas 6 SD. Maka saya kadang-kadang berpikir, saudara, saya belum lahir baru waktu kecil. Tapi kenapa saya punya komitmen sudah mau menyenangkan orang tua yang sudah menjadi janda? Dan kenapa saya terus jaga hatinya tidak boleh mengecewakan? Saya terus berpikir. Maka dalam bagian itulah saya menemukan saudara. Kadang-kadang panggilan hati nurani. Di dalam satu komitmen di liang kubur. Di kuburan Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta. Disitulah ketika daripada jenazah papa saya diturunkan. Senjata dari Kostrat diletuskan. Dung. Penghormatan segala sesuatu. Setelah itulah semua dipimpin turun. Pada waktu tanah mulai dikubur oleh para petugas daripada tentara. Disitulah air mata saya tercurah. Waktu air mata tercurah, saya lihat mama saya lebih sedih. Mama saya menangis, kakak saya menangis. Dan saya anak yang paling kecil laki-laki waktu itu ya nomor 7. Karena keluarga saya 10 yang 2 sudah meninggal. Maka ada komitmen dalam hati saya untuk apa? Menyenangkan orang tua. Jadi di liang kubur itu doa saya adalah doa anak kecil saudara. Bagaimana saya mau, bagaimana menyenangkan orang tua. Dan sampai saya menikah, punya anak. Sampai terus berrelasi dengan orang tua saya tidak pernah konflik dengan mama saya. Saya berusaha tidak mengecewakan dia. Maka dari kecil sampai SD itu, SMP, SMA sampai kuliah. Saya berusaha bagaimana memberikan contoh yang baik. Supaya mama saya tidak kecewa. Maka ada satu niat yang luar biasa, belajar. Maka pada waktu ambil rapot, kakak saya senang sekali. Kenapa saudara? Kalau dia mengambil rapot saya, senang. Kenapa? Dipanggil, saya pasti minimal juara 2. Sampai SMA. Maka dari situ saudara, orang-orang tanya sama saya. Apakah kemauan saya belajar? Apakah ketaatan saya untuk kerja di rumah?
semua berdasarkan nilai daripada Tuhan. Saya bilang, setelah saya bertobat, saya lihat itu anugerah umum. Maka setelah saya umur 17 saya bertobat, baru saya sadar, saudara. Semua kemampuan saya untuk taat kepada orang tua, itu hanya karena nilai hati nurani. Tapi setelah saya lahir baru, lebih lagi taatnya. Kenapa? Bukan saja untuk menyenangkan orang tua, tapi bagaimana melihat orang tua titipan Tuhan untuk mendidik kita. Maka kasih saya kepada orang tua saya menjadi lebih. Kenapa lebih? Karena saya melihat saya anak Tuhan. Saya orang sudah ditebus oleh Kristus. Maka ketatan iman saya itu berkaitan dengan ketatan saya menghormati orang tua. Maka pada waktu saya menjalankan ketatan saya, disitulah saya harus mendemonstrasikan kualitas hidup saya sebagai anak Tuhan harus menjadi berkat bagi orang tua saya. Harus menjadi berkat bagi kakak-kakak saya. Harus menjadi berkat bagi lingkungan saya. Harus menjadi berkat dalam dunia kampus di mana saya ada. Nah, di dalam bagian itulah kita bisa melihat. Semakin engkau mengasihi Tuhan, berani melawan Tuhan? Enggak berani. Semakin kau mengasihi kebenaran Tuhan, berani berontak melawan kebenaran? Tidak berani. Jadi di dalam bagian inilah saudara, surat Petrus mengingatkan kepada kita bagaimana kualitas ketatan iman kita itu menunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Amin. Ketatan imanmu menunjukkan ketundukanmu kepada perintah dan kehendak Tuhan. Maka tidak alasan untuk kita tidak berdoa. Tidak ada alasan kita tidak baca firman. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau mendalami daripada firman melalui buku-buku. Karena jikalau kita terus hidup penuh dengan alasan, itulah yang membuat kita maju. Tidak maju. Tapi salah satu yang membuat kita hidup banyak alasan. Karena salah satunya ada kemalasan yang mengandung dosa. Jadi di dalam konteks inilah bagaimana Rasul Petrus mengingatkan hal ini. Maka pertanyaan kita lanjut. Bentuk ketatan iman yang bagaimana dimasukkan daripada Petrus? Di sini kalau kita bandingkan dengan konsep Paulus menceritakan tentang Kristus. Bagaimana dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8 dan 12. Kristus menjadi sama dengan kita. Dan dia taat sampai mati karena kasihnya kepada kita. Bapak saudara bisa lihat. Kasih dari Golgota. Mengutus Kristus datang ke dunia. Dan kasih dia kepada kita. Membuat dia taat sampai mau mati. Dan ketika dia mati, dia bangkit menunjukkan kemenangan ketaatannya. Di dalam bagian itulah maka kita mengerti ketaatan iman berkaitan dengan seluruh pengorbanan kita. Karena kita mengasihi Kristus yang sudah mati menebus kita. Maka pertanyaannya, adakah ketaatan tanpa pengorbanan? Adakah ketaatan tanpa perjuangan? Adakah ketatan tanpa nilai satu terobosan? Tidak ada. Kenapa saudara? Karena setiap kita ini kadang-kadang punya Tuhan dalam diri kita. Yaitu apa? Kebebasan kita. Kita punya Tuhan dalam diri kita. Self autonomy kita. Kita punya Tuhan dalam diri kita. Yaitu apa? Ego kita. Maka dalam buku John Owen dikatakan. Ada pengkhianat-pengkhianat dalam diri kita. Yaitu apa? Siapa yang sudah baca buku John Owen, Musuh dalam Diri Kita, yang sudah diterjemahkan ulang oleh Chris Lugard, dan sudah diterjemahkan itu dicetak oleh Momentum menjadi buku yang singkat. Di dalam buku aslinya itu agak tebal. Nah di dalam bagian itu John Owen mengatakan, ada pengkhianat dalam diri kita, yaitu apa? Keinginan. Keinginan-keinginan yang liar yang belum dikuduskan. Keinginan-keinginan liar yang belum diarahkan kepada kemuliaan Tuhan. Yang kadang-kadang masih bercokol ketika kita sudah lahir baru. Maka John berteriak, bagaimana hai engkau pengkhianat. Engkau harus mati. Hai engkau pengkhianat, engkau harus tunduk di bawah kehendak Tuhan. Nah di dalam bagian itulah maka John Owen mengingatkan kepada kita. Betapa setiap orang yang sudah lahir baru. Engkau punya tugas bagaimana mempertumbuhkan keinginan yang baru. Yaitu keinginan yang kudus.
keinginan yang benar, keinginan yang mulia, keinginan yang mengandung satu kekekalan bagi Tuhan. Jadi bukan keinginan berpusat kepada diri, bukan keinginan yang berpusat yang untuk menyenangkan orang lain. Dan nanti saya akan rangkum di dalam beberapa hal tentang bagian ini. Jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana dengan cepat minimal ada 6 roda ketaatan. Di dalam beberapa buku ditulis biasanya 5. Ketaatan untuk berdoa, ketaatan untuk saat teduh, ketaatan untuk penginjilan, ketaatan untuk melayani dalam tubuh Kristus, ketaatan untuk mendalami firman, ketaatan untuk kita memberikan perpuluhan, ketaatan untuk kita memberikan apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan 5 roda ini, kalau kita lihat ini semua saudara, mengingatkan kepada kita bagaimana pusat daripada ketaatan iman ini. Siapa? Yesus Kristus. SP dalam dunia kita teologi itu namanya Kristus. Kristus. Jadi pusatnya adalah Kristus. Dan kalau ditanya lagi pusatnya apa? Kasih kita kepada Kristus. Saya ulangi. 6 roda ini pusatnya adalah Kristus. Dan kalau didalami lagi pusatnya apa? Kasih kita kepada Yesus Kristus. Jadi di dalam bagian inilah saudara, semakin engkau mengasihi Kristus, maka semakin engkau mau menyenangkan Dia. Semakin engkau menghargai Kristus dalam keselamatannya, semakin engkau mau memberitakan Injil kepada orang di sekitar kita. Saya selalu saudara mau naik mobil dan berusaha bagaimana naik Grab memberitakan Injil Tuhan. Berapa hari ini saya sering naik Grab. Saya memancing daripada setiap supir Grab. Dan yang terakhir naik Grab dari Kemayoran ke Gambir. Dan nama Grabnya adalah Firmansah. Dan saya selalu pakai dari nama itu saudara. Dan sebelumnya saya naik Grab dari Gambir terus menuju ke Kemayoran. Nama yang bawa itu namanya Wahyu. Nama supirnya Wahyu. Saya bilang sampai kemarin di kereta. Waktu awal supir Grab namanya Wahyu. Pulang namanya Firman. Luar biasa. Terus yang pertama itu namanya adalah Wahyu. Saya bilang, Pak, nama Bapak ini terkenal loh. Sering Pak saya baca. Kenapa? Di Alkitab saya ada surat Wahyu. Saya bilang gitu. Bapak dikasih nama Wahyu, orang tua mau menekankan apa? Oh enggak sih Pak, cuman namanya Wahyu aja. Gitu. Wah menarik ya Pak. Kalau di saya Pak nama Wahyu berarti Bapak diingatkan mau mati Pak. Ada penghakim yang tertinggi. Bahwa kita hidup tidak bebas Pak. Kenapa? Akan seluruh perbuatan kita akan dihakimi. Maka secara manusia Pak kita tidak mampu melewati penghakiman itu. Kenapa? Karena penghakim itu maha tahu. Seluruh perbuatan kita tidak bisa disembunyikan. Dan dia akan menghakimi dengan adil. Dan siapakah sang pengadil itu menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran disebut adalah Isa Al-Masih. Menurut Alkitab adalah Mesias. Maka saya bilang, Pak jangan mati dalam dosa ya Pak. Matilah di dalam nilai pada pengorbanan Kristus. Dan saya tidak kasih dia kesempatan untuk ngomong. Saudara. Kenapa? Waktunya mau cepat. Jadi kadang-kadang saudara, penginjilan memang butuh trik. Tapi yang paling penting adalah kita mengasihi supir Grab itu. Maka ketika ada tanya jawab sedikit, dan waktunya sudah masuk ke Kemayoran, dan harus saya proses bayar, saya bilang, Pak, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Ingat ya Pak, Bapak namanya Wahyu, dan di dalam Wahyu itu diceritakan, Wahyu itu semua bersumber daripada Kristus, mengingatkan kepada kita, kita akan mati. Kiranya Bapak nanti depan mengenal Tuhan Yesus. Terus kemarin, hari Sabtu namanya Firmansah. Kembali lagi nama itu saudara. Wah nama Bapak luar biasa. Saya sering Pak merindukan nama itu, Firman Tuhan yang suci. Saya tanya lagi, Pak kenapa dikasih nama Firman nama orang tua? Enggak sih Pak, pokoknya Firman aja. Wah luar biasa loh Pak.
Firman di dalam Alkitab bisa menyucikan. Terus saya tanya, Bapak hidupnya udah suci belum? Wah, masih jauh Pak, katanya gitu. Bapak hidupnya udah benar belum? Wah, enggak lah Pak. Nah dari situ saudara kita masuk. Bagaimana kita bisa menceritakan pusat adalah Kristus. Jadi Bapak Saudara, dimanapun kita berada, semakin kau mengasihi Tuhan, semakin tidak bisa meredam kasihmu untuk kau beritakan pada orang lain. Benar tidak? Misalnya seandainya Indonesia juara sepak bola secara dunia. Saya tanya, cerita gak kepada orang lain? Cerita, kenapa? Karena kamu mengasihi PSSI kan? Ada orang dulu kecelek, ada pemimpin begitu hebat. Wih, RT diceritakan, lu pilih ini, pilih ini, pilih ini. Jadi semakin kau mengasihi pemimpin itu, pas ada pemilu, pasti engkau beritakan pilih itu kan. Sudah salah apa? Jangan pilih itu. Jadi dalam bagian itulah saudara kita baru mengerti saudara. Sejauh mana engkau mengasihi Tuhan. Sejauh hidupmu berpusat kepada Kristus. Pasti engkau punya ketaatan iman. Nah di dalam ketaatan iman inilah ada perjuangan. Di dalam ketaatan iman inilah ada pengorbanan. Di dalam ketaatan iman inilah butuh keberanian. Orang-orang supir Grab itu saudara. Mungkin kalau dia mau ngambil penumpang dari GRI, RMCI, Katedral. Udah siap-siap. Oh jangan-jangan saya di PI lagi nih. Jangan-jangan saya di PI lagi nih. Enggak apa-apa saudara. Kenapa saudara? Kenapa harus takut? Saya teringat sekali saudara, GRI Cikarang. Itu kami bersama-sama saudara. Dari tahun 2006-2007. 1 tahun penginjilan door to door. Di seluruh perumahan di Lipo Cikarang. Lebih 1000 rumah. Hari apa? Hari Sabtu jalannya. 1 tahun lebih 1000 rumah. Dan cara kita masuk ada yang diterima baik, ada yang ditolak, bahkan ada yang dimarahi. Akibat itu berapa masjid bergabung serang kita punya gereja. Pertanyaannya, kenapa kita harus takut? Maka ketika diberitahu di foto, Pak, ada 250 motor tunggu di luar. Ada beberapa pemimpin mereka pakai surban mau masuk ke gereja. Saya bilang, coba videoin. Kasih lihat. Dan di videoin semua. Dan bersyukur loh, gereja kita jadi terkenal. Kenapa terkenal ya? Karena akhirnya beberapa masjid-masjid sekitar Cikarang tahu itu ada gereja. Dan salah satu yang dilarang, kita tidak boleh lagi keliling dari pintu ke pintu memberitakan Injil Yesus kepada banyak orang. Dan saya bilang kepada tim penginjilan, makin giat, jangan mundur. Nah dalam bagian itulah saudara, semakin kita memberitakan Injil, gereja akan terus diserang. Itu membuktikan kita Injilnya murni. Kalau kita makin berkawan dengan orang beda agama, itu artinya Injil kita mulai Injil yang kompromi. Jadi di dalam bagian inilah saudara, jemaat di perantauan tidak boleh kompromi. Semakin kau dianiaya, semakin kau menderita untuk Tuhan, itu mulia. Maka itu tunjukkanlah pikiranmu selalu diikat supaya menjadi pikiran yang berkonten Kristus. Buatlah pikiranmu itu cerdas. Buatlah pengharapanmu berkaitan dengan pengharapan eskatologi. Dan ayat 14 mengingatkan iman pikiran akan memimpin ketaatan kita bagi Kristus. Maka di sini kita melihat kesimpulannya. Mari kita baca bersama-sama. Mengapa ketaatan iman ini penting? Kita baca. 1, 2, 3 iya. Karena ketaatan iman mengarahkan keinginan yang cerdas untuk membangun karakteristik martabat manusia baru dalam Kristus. Puji Tuhan. Iman, pikiran, menggarap keinginan kita. Menggarap desire kita untuk apa? Tunduk di bawah pikiran Kristus. Menggarap keinginan kita bangun pagi. Mau minum kopi, Indomie, telur. Apa yang menggarap keinginanmu? Pasti kau akan berperang. Baca firman dulu atau makan dulu.
baca firman dulu, doa, atau langsung pergi mandi. Disitulah kadang-kadang saudara terjadi peperangan kehendak dalam diri kita. Maka yang kita pilih itu menunjukkan engkau mengutamakan siapa. Maka setiap saya mau bangun pagi saudara, saya berusaha untuk berlutut. Ketika berlutut mengucap syukur untuk napas hidup yang Tuhan berikan. Bersyukur kadang-kadang ada doa syafaat dalamnya. Jadi di dalam bagian itulah kita belajar saudara. Mau tidur kita berlutut. Bangun pun kita berlutut. Karena di dalam ketatan itulah ketatan yang paling dasar saudara. Ketatan paling dasar adalah ketika engkau bisa bersyukur dalam doamu untuk pemeliharaan Tuhan. Maka di dalam bagian inilah saudara menaklukkan keinginan untuk tunduk kepada ketatan iman itu tidak mudah. Maka saya mengerti sekali kenapa John Owen menekankan ada pengkhianat dalam diri kita. Dan ternyata pengkhianat itu adalah satu keinginan yang belum dikuduskan. Maka pertanyaan saya, mungkinkah ada keinginan yang belum dikuduskan dalam diri orang Kristen? Saya minta jawab coba. Mungkin? Sangat mungkin ada. Maka dalam penelitian Paul David Tribe di Amerika, dia melihat sumber konflik di wilayah Amerika. Karena ternyata ada keinginan yang bermuatan pengharapan di antara suami istri untuk mendidik anak. Ada kadang-kadang satu keinginan yang mengandung pengharapan. Suami mau pulang, disambut dengan istri dengan baik, dengan senyum, pakaian begitu rapi, udah mandi, sudah wangi, nanti ditanya, oh papa pulang. Silakan pak, minuman jus untuk papa sudah tersedia di meja makan. Dan makanan juga sudah tersedia. Ternyata saudara, dia katakan, dia pulang, istri belum mandi. Dia pulang, istri masih bau badannya. Dia pulang ngelihat dapur berantakan. Akhirnya saudara, keinginan dia yang disambut, pengharapan dia mau semua dalam keadaan baik, bikin dia kecewa. Mulailah berpikir terjadi perang kata-kata. Disitulah kita baru mengerti. Bagaimana jikalau kita mentuhankan keinginan kita yang berpusat kepada ego kita. Kita tidak mengerti istri kita, bagaimana dia berjuang mendidik anak, bagaimana membimbing anak, sampai urusan diri pun tidak sempat. Maka yang ada adalah kemarahan. Maka keluarlah buku dia yang kedua. Bagaimana keluarga itu harus punya satu pengudusan pengharapan. Apa yang kuharapkan berkaitan dengan pengharapan Tuhan. Jadi di dalam bagian itulah berarti kita setuju. Bagaimana ada orang menikah menyembunyikan keinginan. The hidden desire. Jadi di dalam bagian itulah saudara, setiap kita perlu mengevaluasi diri. Supaya keinginan kita mau melayani Tuhan di tempat ini, mau jadi pianis, menjadi song leader, mau jadi apapun juga, itu kudus di mata Tuhan. Janganlah mimbar gereja dijadikan mimbar aktualisasi diri. Supaya kita bisa dilihat, kita bisa nyanyi, bisa bermain, bisa melayani. Biarlah mimbar kita ini dipakai untuk menyatakan Tuhan. Maka di dalam kita hidup saudara, jangan ada iri. Iri itu adalah penyakit yang membuat kita tidak bisa bersyukur orang lain maju. Iri yang membuat kita tidak bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita, termasuk rekan kerja kita. Iri membuat kita tidak mau mendukung akan orang-orang di sekitar kita untuk terus bisa melayani Tuhan dengan optimal. Di dalam bagian inilah kadang-kadang kita pun dosen. Melihat murid-murid kita lulus kemarin ada 77 dan 71 di wisuda secara onsite. Kita senang saudara. Dan kalau mereka maju kita senang. Maka melihat dua dosen yang kemarin di wisuda teman kita. Pendeta Sucipto Subeno sudah lulus doktornya. Terus pendeta Ivan sudah lulus doktornya. Terus ada dua di depan profesor baru untuk di estetika. Kita senang saudara. Dan kita bangga. Kenapa? Karena STT kita akan punya 3 profesor. Dan kita senang saudara. Ya. Maka kadang-kadang saudara di dalam bagian itulah kita bisa melihat. Apa sih yang sudah kita capai dalam pendidikan itu anugerah Tuhan. Ya.
Orang kadang-kadang bisa terkaget, saudara, waktu melihat nilai saya waktu saya nyelesain S3. Jadi bukan cum laude, semuanya summa cum laude. Nilainya 4. Disertasi saya semuanya A. Ada orang tanya, kok bisa sih kamu semuanya mendapat A? Yang kamu ikuti adalah universitas negeri. Kamu belajar matematika ekonomi, kamu belajar statistik, kamu belajar ini, belajar ini. Kok bisa kamu dari teologi bisa menguasai matematika? Kok bisa kamu dari teologi bisa menguasai statistik F1 dan lain-lain? Saya bilang, semua karena anugerah. Karena saya dari kecil sampai saya kuliah, saya suka matematika. Maka ketika saya dulu kuliah di akuntansi perbankan, itu yang membuat saya punya modal untuk bagaimana bisa dengan mudah mengikuti program-program artikulasi. Tapi ketika kita bertanya, buat apa sih kamu kuliah S3? Waktu kita kuliah S3 bukan untuk kita, saudara. Untuk apa? Untuk tanggung jawab talenta kita untuk Tuhan. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa STT kita minimal punya dosen-dosen yang sudah mencapai strata S3. Kenapa? Karena itu peraturan dikti. Jadi di dalam bagian inilah saudara, marilah kita belajar. Ketaatan kita membuat kita terus mau maju bagi Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita orang sudah ditebus oleh Kristus. Kita harus punya pembeda. Dan pembeda kita itu adalah ketaatan yang menggarap keinginan kita. Sekarang kita masuk dalam bagian yang lebih jauh lagi, keinginan. Maka di dalam ayat 14b dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Paulus berbicara di dalam surat Roma. Dulu kita orang-orang bodoh. Kenapa kita orang-orang ignorance? Kenapa kita orang-orang yang bodoh? Karena kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada kecemaran. Menyerahkan anggota tubuh kepada kecemaran. Yaitu apa? Keinginan-keinginan yang liar. Maka dalam bagian inilah saudara, kita bisa melihat bagaimana pembeda manusia lama, manusia baru. Dan ini saya combine saudara. Dari pengertian daripada orang Puritan teologi. Pengertian daripada seluruh perintah Tuhan. Bagaimana desire, keinginan. Itu minimal punya 5 sumber perintah, sumber pengarah, sumber prinsip, sumber pola, dan sumber hidup. Jadi bisa lihat saudara, keinginan kita mau makan. Di belakang mau makan itu ada apa? Perintah, perut lapar. Dan waktu engkau makan juga ada lagi mau mencari kepuasan. Jadi ternyata saudara, keinginan kita itu tidak berdiri sendiri, saudara. Pertanyaan saya, mungkinkah di balik keinginan ada dignity yang mau dicapai? Mungkin enggak? Kenapa mau makannya di hotel bintang 5? Karena ingin menunjukkan aku orang sukses, aku orang berhasil. Jadi di dalam bagian inilah saudara, bagaimana kita bisa melihat keinginan itu harus dipelajari. Apakah keinginanmu kudus atau tidak? Apakah keinginanmu menunjukkan engkau wujudkan manusia lamamu atau manusia barumu? Maka ketaatan akan mengarahkan keinginanmu selalu berkaitan dengan keinginan hati Tuhan. Maka keinginan mengandung sumber perintah. Maka perintah manusia lama kita, kata Paulus, itu yang disebut sarkikos. Mana kedagingan itu saudara kadang-kadang perlu seperti harus dipuaskan, diwujudkan. Maka kalau kita menjadi manusia-manusia kedagingan, kita tidak akan bisa memberhentikan nafsu itu, kata Paulus. Kenapa? Seperti ada perintah, yaitu apa? Hukum kedagingan. Sementara kalau kita menjadi manusia baru, kata Paulus, itulah kamu menjadi manusia pneumatikos. Kamu menjadi manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hukum rohani yang lebih utama mengarahkan perintah itu. Maka pada waktu kita bisa melihat bagaimana Yusuf digoda oleh Ispot, yaitu istri Potifar.
Itu ada hukum yang bekerja, saudara. Hukum pertama, kalau diikutin hukum nafsu, wah saya tanya saudara, Yusuf masih muda lajang, digoda oleh istri Potifar, panglima perang, kira-kira cantik gak? Minimal lah, pasti cantik, kita bilang aja general. Kedua, kalau dia godanya menarik gak? Pasti menarik. Terus istri pembesar, strateginya pasti jitu gak? Jitu. Kenapa? Karena dia tahu si Potifar lagi pergi sana di Malaysia jauh. Dan dia sudah atur semuanya dengan baik untuk dia menggoda daripada Yusuf. Apalagi dikatakan si Ispot ini melihat Yusuf dengan birahi. Maka engkau laki-laki, hati-hati saudara. Mukamu ganteng pun perempuan bisa birahi. Jadi 2 kali digoda, 2 kali ditolak. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini besar di hadapan Tuhan? Tidak mungkin. Dia pergi. Itu menunjukkan kepada kita Yusuf meninggikan hukum rohani karena dia takut akan Tuhan. Dia menjaga kekudusan, dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Jadi di dalam bagian itulah saudara, kita mendidik anak kita taat. Yang pertama kita kasih tahu kepada mereka, mereka sudah menjadi anak Tuhan. Maka di dalam pendidikan rumah tangga saya, bagaimana anak-anak itu ketika mereka mulai umur 11, baru ada hukuman fisik. Hukuman pertama, hukuman selalu adalah komunikasi. Hukuman distrap. Hukuman disuruh catat dia sudah melakukan apa. Dan setelah mereka 10-11, ada lagi peningkatan hukuman. Jikalau melanggar 3 kali baru ada hukuman fisik. Tapi bukan dipukul untuk menyakiti dia. Dipukul peringatan kita orang tua, mukul pun dengan sedih. Kenapa? Karena kamu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kamu tidak menghargai akan hal kasih Tuhan yang sudah hidup bagi kamu. Maka di dalam bagian itulah saudara, kita tanamkan dalam hati anak kita. Waktu kamu melakukan satu kesalahan yang mengandung dosa, kamu mengecewakan Tuhan, baru mengecewakan orang tua. Di dalam bagian itulah saudara, kita sedang menanamkan hukum rohani, yaitu apa? Hukum yang harus the fear of God. Hukum yang takut akan Tuhan. Di dalam bagian itulah saudara, kita sebagai dosen, kemarin saya ingatkan kepada murid-murid, ingat ya, 2 minggu lagi saya akan datang ke Jakarta. Tanggal 25-26, kita atur semua ketua kelas. Semua abstrak sudah matang. Semua persiapan paper sudah matang. Jadi silakan semuanya serahkan kepada saya dan kita langsung diskusi, kita langsung baca. Supaya apa? Supaya kita nanti sama-sama memberikan yang terbaik paper. Tidak ada plagiat, tidak ada AI. Semuanya harus jelas adalah kemandirian riset kita. Dan saya minta sebelum itu diserahkan saya, serahkan bagian akademik untuk apa? Dituretin, dibaca. Kenapa saudara? Karena kita mementingkan kejujuran. Bukan hanya mengejar paper yang baik, tapi mengejar hati yang jujur kepada Tuhan. Itu nilainya tinggi sekali saudara. Jadi di dalam bagian inilah, takutkanlah setiap perintah yang akan muncul menjadi satu keinginan. Dikaitkan dengan hukum rohani. Kedua, sumber pengarah. Kadang-kadang keinginan itu berkaitan dengan pusatnya dirimu. Maka ketika keinginan diri itu dilihat, kenapa ingin itu? Supaya dilihat orang lain? Supaya dipuji? Coba kaitkan, apakah berkaitan dengan keinginan Tuhan? Tidak. Maka kadang-kadang saudara, kita bahaya beli barang terlalu lebih banyak. Kenapa kita bahaya beli barang lebih banyak? Jadi boros. Tapi Pak Tumpal, kalau beli barang lebih nilainya investasi gimana? Nah, itu boleh. Kedua, kita beli barang lebih karena kebutuhan. Boleh gak? Boleh. Jas saya lebih kok dari 6. Ya, dan saya jas juga dibagi-bagi saudara.
Ya, di rumah saya, di Lipo Cikarang ada 3. Saya bawa ke Jawa Timur ada 6. Ya, terus di kantor saya taruh lagi. Nah, kenapa ada lebih? 1, warnanya berbeda. Tapi bagaimana Pak kalau punya batik lebih? Nah, inilah dosa hamba Tuhan Reform. Kita ini saudara, batik saya itu lebih dari 60. Pertanyaannya, berapa Pak Tumpal dari 60 itu yang beli? Yang beli kira-kira 20, yang 40 dikasih. Dikasih saudara. Maka saya harus arif. Ketika kalau nanti Natal banyak batik, saya kumpulkan batik itu kembali saudara. Untuk apa? Bagikan kepada hamba Tuhan yang lain. Saya beli batik sengaja saudara yang terbaik, yang bahkan lebih mahal daripada yang saya beli. Bukan untuk saya. Untuk siapa? Untuk hamba Tuhan, orang-orang yang saya kenal, saya kasih. Kenapa saudara? Siap menerima seimbangannya, siap untuk memberi. Setuju? Jangan belajar begini, gak belajar memberi. Maka saudara kalau kita mentuhankan keinginan kita, poin kedua, kita gagal saudara. Keinginan kita sinkron ke keinginan Tuhan. Nah disitulah saudara kita belajar. Maka yang ketiga, apa sumber prinsipnya? Keinginanmu. Kalau engkau hanya menjadi manusia duniawi, prinsip dunia, prinsip dirimu, prinsip orang lain. Pelan keinginan tidak berkaitan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Yang mengandung hal yang suci, yang benar, yang mulia, yang adil, yang agung, yang sedap didengar. Maka disitulah kita mau saudara, bagaimana keinginan yang mau kita benar-benar ngototkan harus dilakukan. Kaitkanlah dengan kemuliaan Tuhan. Dan ini selalu saya ingatkan untuk anak-anak saya saudara. Dan saya sebagai orang tua saya harus terapkan prinsip daripada Ulangan 6. Katakanlah berulang-ulang, katakanlah berulang-ulang. Yaitu apa yang saya sering ulang-ulang kepada anak saya. Anak-anak saya sudah pada mandiri saudara. Dan saya terus ingatkan mereka, jangan uang sebagai patokan untuk kamu mengerti kehendak Tuhan. Anak saya nomor 2 pindah kerja. Karena dia prinsipnya 5 tahun pindah. 5 tahun pindah. Untuk cari apa? Cari meritokrasi. Tapi saya katakan kepada mereka, ketika kamu mau pindah, uang dinaikkan, gajimu 30%, fasilitas dinaikkan. Jangan berpikir itu kehendak Tuhan. Karena bukan uang segala-galanya, tapi penyertaan Tuhan itu segala-galanya. Itu lagu yang tadi kita nyanyikan, besar setiamu. Bacalah yang tadi diceritakan, itu dalam sekali saudara. Maka dalam bagian itulah saudara, keinginanmu mau kerja di mana? Keinginanmu ingin mencapai apa? Keinginanmu ingin membentuk keluarga bagaimana? Coba lihat prinsip firman Tuhan. Itu jauh lebih penting. Maka kadang-kadang saudara, ada dosa orang tua. Memprogram anak untuk apa? Balas dendam masa lalunya. Kenapa? Anakku harus pintar matematika. Maka dilesin terus matematika. Kenapa? Karena dia dulu bodoh matematika. Bodoh tidak eksakta. Anakku harus les musik. Kenapa? Karena aku dulu main musik terus gak bisa-bisa. Biar aku tunjukin anakku bisa main musik. Anakku harus les Mandarin. Kenapa? Karena aku orang Cina tetapi gak bisa bahasa Mandarin. Jadi saudara, pendidikan karena balas dendam itu tidak baik. Itu hanya membuat anak menjadi satu robot untuk kepuasan kita. Itu tidak mulia. Kembali lagi, sumber polanya. Kenapa keinginan itu muncul? Karena egoisme. Kenapa keinginan itu muncul? Karena nilai duniawimu. Kenapa keinginan itu muncul? Karena nafsu daripada dirimu. Disitulah maka kita melihat bagaimana John Owen mengatakan pengkhianat-pengkhianat itulah yang harus engkau tundukkan di bawah kebenaran Tuhan. Pengkhianat-pengkhianat itu yang harus engkau doakan.
Maka ketika sumber polanya, kita sudah menjadi manusia baru, dikaitkan dengan Kristus dalam karakternya. Jadi kenapa engkau muncul keinginan itu? Untuk memunculkan bahwa saya ini anak Tuhan yang sudah berkarakter Kristus. Nah di dalam bagian itulah maka saudara kita belajar bagaimana manusia baru kita adalah ketika berkaitan dengan keinginan. Ternyata keinginan itu ditundukkan di bawah keinginan hati Tuhan. Yang terakhir, keinginan berkaitan dengan sumber hidup. Dan orang duniawi, kenapa engkau mau kaya? Kenapa kamu sukses? Kenapa kamu berhasil? Kenapa kau ingin mencapai ini? Dan tidak sedikit sekarang di Korea, di Thailand, di Taiwan. Keinginan mau bikin KTP, operasi dulu mukanya perempuan. Kenapa? Ingin mencapai kepuasan, hidung minimal mancung, depan dan samping. Bibir seksi, pipi rata. Maka ketika mau buat KTP, salah satu keinginan adalah apa? Operasi dulu. Dan tidak sedikit kita dapat data. Anak-anak Indonesia ketika mau bikin KTP, mereka pergi kemana? Pergi ke beberapa negara, mukanya dioperasi. Ini kisah nyata. Seorang istri dan anak-anak ingin merayakan ulang tahun pernikahan 25 tahun. Dan anak-anak dengan istri sepakat bikin kejutan untuk papa. Dan diminta papa nanti tidak ketemu dengan mama 2 minggu. Karena anak dengan istri akan pergi ke satu negara, bikin kejutan. Ya mungkin papanya suaminya bilang, oh mungkin istriku sama anak-anak mau liburan ke luar negeri. Nanti kejutannya dia ingin belikan aku mungkin jam Rolex, Patek Philips, atau Tag Heuer, atau apa misalnya gitu kan. Oh gak apa-apa. Ternyata saudara di acara ulang tahun 25 tahun itu, istrinya tampil dengan muka yang berbeda. Hasil operasi. Suaminya sempat kaget gak mengenali itu istrinya saudara. Dan karena mereka suami istri ini tidak takut Tuhan. Suaminya benar-benar terkejut. Waktu terkejut itu dalam perkataannya dia bangga katanya. Dan di dalam kebanggaan itu dia bilang, ini sudah lama yang kurindukan. Bagaimana dia mau supaya istrinya itu selalu kelihatan cantik. Cuma dia gak berani ngomong. Istri sudah berjuang. Tapi namanya hukum alam tidak bisa membodohi. Tapi hukum teknologi bisa mengatasi. Jadi ketemulah orang-orang egois. Saya tanya saudara. Orang-orang seperti ini mencapai kepuasan. Kepuasan, anak juga puas. Tapi pertanyaannya, di dalam Tuhan, bolehkah istri operasi untuk menunjukkan dia cantik? Bukan artis, bukan public figure, supaya nanti mengejutkan orang GRI Jogja. Januari aku penampilan berbeda. Pasti Tuhan sedih. Hati Tuhan pasti hancur. Kenapa? Bukan muka itu yang menyenangkan hatiku. Yang menyenangkan hatiku adalah hatimu. Yang menyenangkan hatiku adalah ketaatanmu. Yang menyenangkan hatiku adalah engkau menggenapkan kehendakku. Maka kalau kita yang sudah damai dengan diri. Kita sudah selesai dengan permasalahan diri kita. Kita tidak akan itu kejar hal yang bersifat lahiriah. Ya. Hai suami-suami, kalau engkau punya modal, kalau engkau punya uang, engkau punya waktu. Bolehkah kalau anakmu nanti minta operasi? Pasti engkau bilang tidak boleh. Ingat prinsip firman Tuhan. Dan ingat khotbah Pak Tumpal, lihat tanggal 16 ini. Catat. Kecuali anakmu mengalami kecelakaan. Mukanya kena gores aspal. Harus ada estetika, itu boleh. Tapi kalau sampai tidak ada hal seperti itu disengaja di program, janganlah.
Alkitab mengatakan kok, cantik itu dari dalam bukan dari luar. Amin laki-laki? Gak berani ngomong. Cantik itu dari dalam. Setuju laki-laki? Wah, belum. Ya kalau bisa kedua lah Pak, cantik dalam cantik luar gitu dong. Ya disitulah saudara, kadang-kadang kita masih mentuhankan kepuasan kita. Tapi setelah kita di dalam Kristus, cobalah, kejarlah, perjuangkanlah melalui KKR Pak Tong tanggal 26, puaskan hati Tuhan. Berapa banyak keluarga yang engkau kenal yang belum hidup dalam Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah engkau kenal dulu mundur imannya, didoakan. Sahabatmu, program picture-mu di WA ganti. Status barumu ganti. Supaya apa? Teman-temanmu, sahabatmu bisa lihat. Dan didoakan. Dan disitulah tujuannya. Engkau sedang memuaskan hati Tuhan. Jadi setiap kita saudara, mari kita koreksi diri. Mungkinkah masih ada satu keinginan-keinginan kita yang bodoh? Di sini dikatakan bagaimana do not conform to the evil desire you had when you live in ignorance. Jadi kadang-kadang saudara kita ini menjadi orang bodoh karena kita mentuhankan keinginan kita. Tapi bagaimana kita harusnya menjadi orang yang cerdas di dalam cara berpikir dikaitkan dengan Kristus. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Mari kita melihat bagian yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 iya. Pertumbuhan iman yang benar akan memimpin dan mengarahkan pikiran untuk menaklukkan keinginan pada buah ketatan iman. Amin. Imanmu bertumbuh, bersifat benar. Iman akan memimpin mengarahkan pikiranmu untuk mengarahkan keinginan untuk menggenapi kehendak Tuhan. Yang kedua, wah ini bahasa Yunaninya ke apa namanya? Lari ke bahasa Indonesia. Itu agnoia. Rasul Petrus mengkaitkan antara keinginan lama dengan kata pada waktu kebodohanmu, agnoia. Artinya, mengapa kita bodoh? Karena kita tidak mempunyai pengetahuan tentang firman Tuhan yang kita hidupi berkaitan dengan being. Untuk memimpin keinginan kita pada ketatan iman. Disinilah Calvin mengatakan, apa itu iman dalam Kristus? Iman dalam Kristus mengandung pengetahuan tentang Kristus. Iman dalam Kristus mengandung persetujuan dengan apa yang kau tahu tentang Kristus. Artinya ketaatan. Ketiga, iman dalam Kristus menghasilkan satu komitmen untuk engkau hidupi apa yang kau tahu, apa yang kau taatkan di dalam seluruh aplikasi hidupmu. Itulah kata Calvin, itulah iman dalam Kristus. Iman dalam agama membuat kita taat berdoa, bisa. Iman dalam agama membuat kita taat ke gereja, bisa. Bahkan orang Yudaism pun, orang Farisi, hebat, dia punya iman agama. Dia berdoa, dia hebat, bersyukur kepada Tuhan dengan perbandingan. Oh Tuhan, aku tidak sama dengan semua orang, termasuk dengan pemungut cukai. Aku berdoa 5 kali sehari. Aku berpuasa, aku memberikan perpuluhan. Tapi pertanyaannya, menghasilkan perubahan karakter tidak? Tidak, sombong. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain, kurang rendah hati. Maka kita mengatakan, orang itu pulang direndahkan dirinya. Yesus berkata, orang yang hancur hatinya pungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan dan ditinggikan. Dari bagian itulah baru kita mengerti. Knowing harus menjadi being. Being harus menjadi doing. Doing berkaitan dengan knowing, dengan being harus menghasilkan serving. Melayani untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan engkau hanya melayani di dalam kepuasan dirimu, tidak. Nah di dalam bagian inilah saudara kita diingatkan bagaimana seluruh
iman, pikiran kita, menggarap ketaatan kita untuk berkaitan dengan keinginan. Disitulah saudara, ternyata keinginan itu wujud untuk engkau laksanakan menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan puas hanya berbicara knowing. Bagaimana beingnya, bagaimana doingnya, bagaimana servingnya. Ketiga kita baca 1, 2, 3. Jadi jika seorang masih membiarkan dirinya dipengaruhi oleh keinginan lama, berarti ia mau kembali menjadi orang yang bodoh dan hidupnya tidak memiliki ketaatan iman. Atau memang dari awalnya menjadi Kristen tanpa pertobatan atau lahir baru. Artinya memang dari awal tidak memiliki iman yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Itu perkataan Calvin. Jadi saya percaya sekali saudara, jikalau setiap kita anak-anak Tuhan, pasti engkau akan bertumbuh ketaatanmu. Jikalau engkau semua anak Tuhan, tidak perlu orang tua minta engkau baca Alkitab, engkau baca sendiri. Tidak perlu engkau disuruh belajar, engkau akan belajar sendiri. Jadi dalam bagian inilah saudara, kenapa kita terus menuntut diri ke dalam? Karena kita sadar hidup ini adalah ibadah di hadapan Tuhan. Hidupku akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Studiku akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Keluargaku akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka tidak perlu diperintah-perintah, dikondisikan. Kita sudah sadar saudara, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi jikalau ada pertanyaan yang terakhir. Apakah mungkin orang Kristen sejati kembali kepada keinginan lamanya? Kita bisa melihat ada orang pernah dibaptis. Karena hal tertentu, karena godaan dunia, runtuh imannya. Waktu kuliah begitu gigih ikut persekutuan kampus. Ikut persekutuan di gereja kebaktian. Sudah kerja, imannya hancur. Itulah pengalaman saya. Melihat teman-teman saya, saudara. Bagaimana pada waktu kita dulu kuliah. Kita sama-sama aktif di LPMI, di Perkantas di Jakarta. Acara Pak Tong kita ikut. Tapi berapa banyak yang saya lihat gugur. Dan tidak sedikit yang saya tahu. Tidak lagi mengakui Kristus sebagai Tuhan. Hanya karena apa? Pekerjaan. Karena dia mendirikan satu PT. Yang akhirnya membuat dia sangat menyukai namanya uang. Di dalamnya tidak ada kejujuran. Kaya, ya kaya. Tapi kalau kaya agnostik buat apa? Kalau kaya ateistik buat apa? Maka kalau ada orang tanya kepada kita. Orang-orang seperti ini. Apakah itu menunjukkan imannya gugur? Menurut Ibrani 6. Bukan gugur. Karena memang dari pertamanya. Kekristenan dia hanya kekristenan secara baju saja. Kekristenan dia menjadi kekristenan karena kondisi saja. Kekristenan dia hanya kekristenan ikut-ikutan saja. Belum yang benar-benar lahir baru dalam hatinya. Jadi dalam bagian inilah saudara, Rasul Petrus mengingatkan. Jikalau kamu sudah mengikat pikiranmu. Jikalau kamu sudah membangun pikiran menjadi pikiran yang cerdas. Dan jikalau engkau membangun pengharapanmu kepada pengharapan eskatologis. Maka biarkanlah iman dan pikiran sekarang menggarap ketaatanmu berkaitan dengan keinginanmu. Marilah kita orang tua. Kita membangun keinginan yang kudus untuk anak-anak kita di depan bisa dipakai Tuhan. Amin. Marilah kita program anak-anak kita. Mau dibawa kemana anak kita 5, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Saya buat rancangan 25 tahun untuk anak saya. 25 tahun. Rensra namanya. Jadi dalam dunia pendidikan ada rancangan 25 tahun. Saya pun bikin rancangan untuk anak-anak saya. Saudara. Waktu awal menikah kita bikin rancangan. 1 tahun mau dibawa mana pernikahan kita. 2 tahun menuju 3 mau dibawa kemana. 3 sampai 5 mau dibawa kemana. Saya rancang semua. Jadi semua itu kenapa perlu kita rancang? Karena kita adalah orang-orang yang lemah.
perlu diingatkan dengan doa kita dalam komitmen-komitmen untuk Tuhan. Maka anak saya juga ada yang sudah menikah. Saya ingatkan mereka semua hal yang sama. Bawalah seluruh keluargamu untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan bawalah seluruh nilai-nilai kerjamu dikaitkan dengan Tuhan. Dan jangan lupa weekend untuk Tuhan. Bukan untuk dirimu, bukan untuk keluargamu, pertama untuk Tuhan. Kedua baru untuk keluargamu, baru ketiga untuk yang lain-lain. Jadi dalam bagian inilah saudara, mari kita mengkoreksi diri. Adakah keinginan kita yang belum berkaitan dengan keinginan hati Tuhan? Adakah ketatan kita yang belum sungguh-sungguh kita kerjakan dengan kasih kepada Tuhan, dengan iman dalam Tuhan? Biarlah setiap kita mengkoreksi ini. Mari kita bangkit berdiri. Musik akan mengiring pengkoreksian kita. Dan kita semua merefleksi diri kita di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam terang firman yang sudah kita dengar. Biarlah kita semua berdiam, musik akan mengiring seluruh devosi kita. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Biarlah iman dan pikiran kami dalam Engkau boleh menggarap seluruh pertumbuhan ketatan kami. Dan biarlah seluruh ketatan ini mengarahkan keinginan kami. Satu keinginan yang berpusat kepada Engkau. Satu keinginan yang dikaitkan dengan kemuliaan-Mu. Satu keinginan yang berkaitan dengan penggenapan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami mengaku orang Kristen, ternyata begitu banyak keinginan kami yang belum sinkron dengan berpola rohani dalam Engkau. Sekali lagi Tuhan, Engkau memperbarui kami. Di dalam kami ada, di dalam kami studi, di dalam kami bekerja, di dalam kami membangun keluarga, di dalam ketatan kami sebagai seorang suami, dalam ketatan kami sebagai seorang istri, dalam ketatan kami sebagai seorang anak. Ketatan kami sebagai seorang pekerja, ketatan kami sebagai seorang pengusaha. Biar semua boleh kami kerjakan berkaitan dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.